Beralih ke informasi lain, untuk mendukung program hemat energi mineral, SMP Negeri 19 Jakarta punya pembangkit listrik tenaga surya. Selain ramah lingkungan, sumber energi listrik dari matahari ini mampu menghemat biaya listrik. Di tengah gencarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk kebutuhan sumber energi listrik, sekolah ini punya cara lain untuk hasilkan energi listrik. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Jakarta memanfaatkan cahaya matahari sebagai pembangkit listrik. Sekolah yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini memiliki pembangkit listrik tenaga surya sejak akhir 2013. Berkat usaha kerja keras pihak sekolah bersama pemerintah Provinsi Jakarta, proyek PLTS ini selesai dalam waktu 4 bulan. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun PLTS mencapai 1,5 miliar rupiah. Baru 2 sekolah yang tercatat memiliki PLTS di Jakarta, yaitu SMPN 12 dan SMPN 19. Kebutuhan listrik yang banyak di sekolah ini menjadi alasan adanya PLTS. PLTS ini menggunakan sel fotovoltaik atau sel surya yang memiliki 140 panel. Sel ini menghasilkan energi listrik secara langsung. Sel fotovoltaik yang terbuat dari lembaran kristal yang halus terdiri dari 3 lapisan. Sel ini dapat menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu, air, AC, dan lainnya. Sel ini aman ketika disentuh. Cara kerjanya disebut langsung karena cahaya matahari yang ditangkap panel diubah menjadi energi kimia lalu menghasilkan energi listrik. Dapat langsung digunakan untuk menerangi ruangan kelas. Fotovoltaik ini dikumpulkan dulu di tempatnya sana, di inverter di sana. Nah, sebagian masuk langsung ke listrik, langsung ke kelas-kelas gitu didistribusikan, sebagian disimpan di dalam aki. Nah, kenapa harus ada yang disimpan? Karena menyimpan nanti digunakan pada saat cuaca buruk atau gelap gitu tanpa misalnya nggak ada sinar matahari untuk hari berikutnya gitu loh. Daya PLTS ini mencapai 20.000 volt yang dapat menerangi satu gedung sekolah. Dibandingkan pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, cahaya lampunya lebih terang dan tahan lama. Sementara ini kita berikan untuk penerangan kelas. Itu penerangan kelas, kemudian untuk penerangan jalan di luar kelas itu sudah terdapat 4 tiang penerangan untuk malam hari khusus, itu yang dari PLTS. Lampu-lampu yang dialiri PLTS membantu kegiatan belajar mengajar. Pengajar dan pelajar merasa nyaman tanpa terganggu bila sewaktu-waktu listrik terpaksa padam. Lampu memudahkan saya untuk membaca atau menulis dalam belajar. Cahaya itu dalam kegiatan pengajaran itu membantu saya untuk melihat papan tulis lebih jelas. Jadi tulisan guru pun nggak buram gitu. Beragam keuntungan dipetik dalam penggunaan tenaga surya. Selain ramah lingkungan, PLTS dapat menghemat biaya listrik hingga 6 juta rupiah per bulan. Di sisi lain, PLTS memakan biaya operasional yang tidak sedikit. Untuk bahan-bahannya diimpor dari Jerman dan menggunakan bohlam LED. Bohlam LED yang hemat energi harganya berkisar sekitar Rp300.000. Usaha peninjauan proyek pembangkit listrik ini masih terus berlanjut. Rencananya Pemprov DKI Jakarta berusaha memperluas jaringan PLTS di berbagai instansi. Sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar fosil yang dapat meningkatkan panas. Pembangkit listrik tenaga surya dan penggunaan energi tepat guna menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi pemanasan global. Melina Purba, Muhammad Nurfahmi melaporkan untuk NET.